Kita niatnya gitu ya sebagai orang tua nyari tempat teraman buat anak ketika kita nggak bisa ngedampingin mereka. Jadi, daycare itu ada untuk mencoba memberikan solusi terhadap hal tersebut gitu ya. Nah, harapannya kan, ketika orang tua nggak bisa ngedampingin anak secara full gitu ya, daycare atau tempat penitipan anak tuh bisa jadi pengganti. Nah, ini kok malah menjadi mimpi buruk gitu ya. Mimpi buruk buat orang tua jadi ngerasa bersalah, mimpi buruk anak jadi traumatik karena adanya kasus kekerasan di daycare. Terus sekarang ini yang baru-baru ini lagi kejadian tuh daycare di Jogja yang lagi rame banget dibahas. Sejauh saat video ini di-tag gitu ya, yang aku tahu itu udah ada ditetapkan tersangkanya 13 orang. Nah, ini tuh jadi, alarm keras banget gitu ya untuk kita memahami lebih detail lagi gitu ya, seperti apa sih tentang daycare dan kira-kira udah bener belum ya daycare yang kita pilih. Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mama Dea Bahagia Kid, karena bahagia bukan cuma tentang hasil tapi juga perjalanan. Sayangnya perjalanan kita hari ini ya, pembahasannya kita mulai dengan satu topik yang sensitif dan agak kurang enak gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang kekerasan yang terjadi di ruang tertutup, yaitu ruang di mana seharusnya anak-anak merasa nyaman gitu ya. Daycare yang diharapkan bisa jadi alternatif untuk mendampingi tumbuh kembang anak, itu justru malah gitu ya, ada pula gitu ya muncul berita kekerasan di sana. Nah, aku tuh nggak bakal, mengelaborasikan kasusnya secara lebih detail, kekerasannya kayak apa gitu ya, terus kapan kejadiannya, penangkapan dan lain segala macam gitu. Karena ketika info ini gitu ya, seliweran di sosmedku tuh hatiku udah ngelenyos duluan gitu karena, dari dulu memang udah nggak kuat sama kasus kekerasan terhadap anak gitu ya, kasus kejahatan yang melibatkan anak, tambah lagi sekarang aku udah jadi seorang mama gitu ya. Jadi, just for information gitu ya, kenapa akhirnya aku akan mengangkat topik ini gitu ya, aku tuh pengguna daycare gitu ya. Aku yang harus bekerja, dari jam 7.30 sampai jam 4 gitu ya, terus juga merantau gitu ya. Ini anak sama siapa gitu ya, mungkin aku juga sempat, spill gitu ya di beberapa videoku gitu ya, dan jadi daycare adalah alternatif gitu ya, dan alhamdulillahnya gitu ya, aku menemukan, daycare yang sampai sejauh ini tuh amanah dalam menjaga Dea. Nah, cuman memang dari mulai proses awal daftar sampai sekarang tuh, ah aku tuh nemuin kasus Jogja ini gitu ya, itu tuh bukan yang pertama gitu ya. Jadi aku ingat banget gitu ya, di tahun yang paling aku ingat tuh sekitar tahun 2024 gitu ya. Jadi 2024 itu kan kita sempat kagetkan gitu ya, ada influencer parenting dong yang ngasih tips gimana jaga anak dengan baik dan benar gitu ya. Dia punya daycare, dia justru malah ngelakuin penganiayaan gitu ya, kekerasan. Terus juga itu sekitar pas aku cari lagi beritanya ya, mau tag video ini tuh di bulan Juli. Di bulan Agustusnya berarti kan Juni, Juli, Agustus, 1 bulan setelah gitu ya. Di Pekanbaru juga ada yang sama itu, anaknya diikat gitu ya, mulutnya dilakban. Terus habis itu Pekanbaru ya, muncul, eee, karena, suamiku juga daerah sana gitu ya. Jadi, eee, dengerlah berita tersebut gitu ya, dan keluarga yang di Pekanbaru sempat langsung konfirmasi ke aku, "Itu gimana ya daycare bisa kayak gitu?" Aku berusaha menenangkan, "Insya Allah daycare anakku aman," gitu ya, aku juga memastikan. Dan di Oktober pada saat itu tuh aku harus dinas luar kota. Nah, jadi aku tuh bukan cuman pengguna satu daycare, jadi bukan cuman daycare bulanan yang sampai sekarang itu, alhamdulillah masih amanah gitu ya, dalam ngejaga Dea dari mulai usia 6 bulan sampai sekarang udah 2 tahun. Tapi aku tuh juga, dulu itu terutama ya pas masa 2 tahun tuh kan aku berusaha banget untuk ngasih Dea ASI eksklusif. Jadi kalau ada dinas luar, Dea tuh selalu kubawa. Nah, otomatis gitu ya, biar bisa sambil kerja dinas luar kan harus ada yang jagain Dea, dan kalau misalnya bawa pengasuh itu kan berarti ada kos lebih yang harus aku keluarkan, dan untuk meninggalkan dengan pengasuh di tempat yang baru tuh hatiku nggak nyaman. Akhirnya gitu pilihanku kembali ke daycare. Jadi ya aku dinas di mana, aku akan menggunakan daycare harian di mana gitu ya. Dan di Oktober itu pas itu mau ke Medan yang akhirnya tuh dengan berat hati aku batalkan karena salah satu opsi daycare harian yang akan diambil itu
itu lagi viral dengan kasus kekerasan. Jadi ada video CCTV-nya bocor kalau misalnya ada anak yang lagi disuapin tapi tak gitu. Aku pas ngelihatnya langsung, "Aduh, mana ini lokasinya deket sama tempat kegiatan yang awalnya mau kutuju," gitu ya. Nah, jadilah kan. Nah, dari situ aja dalam setahun ya, Juli, Agustus, Oktober, itu kasus 3 gitu ya. Itu kalau itu yang nggak, dicari gitu ya, kalau dicari lebih mendalam kira-kira tuh berapa kasus, aku jadi agak merinding gitu ya. Itu, kenapa aku inget banget gitu ya, ya 2024 itu adalah tahun pertama gitu ya, aku kembali bekerja gitu ya dan menjadi sebuah PR bagi seorang perempuan yang bekerja, anak dia jaga atau diasuh sama siapa. Nah, pas daycare Jogja ini booming gitu ya, hatiku tuh ciut banget. Nah, sama kayak case-nya di Medan. Jadi, daycare Jogja yang lagi tersangkut kasus kekerasan ini, itu tuh sempat masuk list daycare harian yang bakal mau kupakai gitu ya. Walaupun, sejujurnya list di antara sekian daycare yang aku survei, daycare ini tuh paling bawah gitu ya. Jadi mungkin Allah menyelamatkan aku dengan, rating Google gitu ya. Dan akhirnya nggak jadilah aku di sana. Bahkan kalau misalnya aku bisa cerita pengalaman saat aku akhirnya menitipkan Deana di Jogja gitu ya, eee, dibanding sama si daycare ini gitu ya, daycare yang kena kasus ini tuh bentuk, bangunannya lebih proper, susunannya yayasan gitu ya. Jadi kayak sempet, apa di sini aja gitu ya. Tapi pas aku lihat review, ratingnya dikit gitu ya, aku lebih memilih daycare yang sebenarnya bentuknya biasa aja, bahkan dia rumah hunian, tapi alhamdulillah banget itu, ya itu ya gitu ya, untuk orang tua yang bekerja gitu ya, daycare tuh sebenarnya gitu ya, itu support system yang dibutuhkan banget gitu ya. Bahkan, pas kampanye presiden ya, itu kan ada salah satu calon yang menjanjikan untuk membangun daycare di tiap tempat kerja. Saking sebenarnya kita, orang tua yang bekerja tuh butuh itu gitu ya, sebenarnya gitu ya. Makanya sangat disayangkan banget ketika ada kasus kekerasan yang terjadi di daycare. Dan buatku gitu ya, apapun itu kasus yang berkaitan dengan menyakiti, melukai orang lain tuh nggak ada alasan pembenarnya sekalipun. Misalnya ada yang bilang, "Ya kan yang namanya jaga anak capek," atau, "Ya anaknya kan rewel," gitu kan, "makanya mungkin orangnya juga nggak sabar," dan seterusnya segala macem. Bahkan yang sebenarnya sangat aku sayangkan di kasus, masalah kekerasan terhadap di daycare ini justru orang-orang jadi menyalahkan orang tua yang nitipin anak ke daycare, kayak bilangnya, "Makanya kalau gitu anaknya jaga 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 sendiri," gitu ya. Atau yang mungkin dengan soft spoken-nya bilang, "Aduh alhamdulillah banget aku bisa ngedampingin anakku 24 jam." Tuh kayak aku tuh cuman ngela napas kalau ngelihat yang komentar-komentar atau denger yang kayak gitu, karena tiap orang itu kan punya kondisi masing-masing, punya batasan masing-masing gitu ya, dan aku percaya gitu ya, apalagi semenjak aku jadi orang tua gitu ya, walaupun kita bukan orang tua yang terbaik, tapi kita tuh selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat anak kita. Jadi miris banget sama kasus kekerasan anak yang dilakukan di daycare ini, kayak, kita pilih daycare tuh salah satu upaya untuk itu gitu loh, karena kita nggak bisa dampingin anak kita 24 jam, kita pilih, kita bayar tempat untuk, "Nih ya, bantu sayangin anak kita ya, bantu jaga anak kita," gitu ya. Dan kita kan berani bayar karena berarti, oh ini adalah pihak yang sudah bersedia untuk membuka layanan jasa tersebut gitu ya. Jadi kayak, kasus kekerasan anak di daycare itu jadi PR banget sih gitu ya. Karena setidaknya gitu ya, dari pendapatku gitu ya, kenapa sih ini bisa berulang-ulang gitu ya. Daycare tuh kan memang semakin banyak ya jumlahnya karena memang sebutuh itu gitu orang tua yang bekerja khususnya ya gitu ya, dengan adanya daycare. Tapi makin banyak daycare gitu ya, nah standarisasi SDM-nya juga kurang gitu ya. Kayak, banyak daycare yang dia akhirnya memperkerjakan staf itu belum tentu loh semua daycare itu, pengasuhnya itu latar belakangnya misalnya pendidikan, PAUD, psikologi anak, atau misalnya ikut pelatihan sertifikasi itu belum tentu gitu ya. Jadi bisa jadi gitu ya manajemen stresnya ngadepin anak itu, rendah gitu ya. Dan kayak bisa jadi gitu ya, amit-amit gitu ya, beberapa daycare bahkan lebih milih, "Saya bisa kok Bu jaga anak, udah just it." Tapi kayak bukan ke pertanyaan yang lebih mendalam, "Kamu seneng nggak ya sama anak-anak? Suka nggak ya?" Kan sesuatu tuh bisa lebih enteng kalau misalnya dimulai dari suka atau seneng gitu ya.
setelah SDM-nya kurang, kurang kualifikasi gitu ya, pengawasan pun rendah karena, mmm, pengawasannya bisa jadi gitu ya, aku nggak tahu ya dan aku juga tidak ini semoga bukan pembelaan gitu ya, tapi kayak kasus daycare Jogja itu kan susunan yayasannya tuh bahkan kalau nggak salah aku kayak yang di tertingginya tuh orang hukum gitu ya, kayak Mas, kayak ini antara memang dia nggak tahu gitu ya, atau kena auditnya yang lemah, atau dia nggak mau tahu. Nah, kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi kayak pengawasannya pun dari internalnya bisa jadi nggak memadai, dari eksternal nggak semua daycare itu punya perizinan yang proper gitu ya, tapi tetap beroperasi. Dan yang terakhir itu amit-amit kalau kejadian gitu ya, malah ada normalisasi-normalisasi kekerasan. Kayak dari orang ya tadi kayak misalnya ada statement yang kayak, "Iya kan capek jaga anak, iya anaknya rewel," gitu ya, atau, bahkan yang bilang, "Ya siapa suruh nitipin anaknya ke orang lain," gitu ya kan. Itu amit-amit ya, itu tuh sebenarnya menurutku gitu ya, itu tuh udah salah satu bentuk normalisasi terhadap kekerasan anak di lingkungan daycare. Dan harapannya gitu ya, mending kita fokus sama, solusi, ini gimana biar nggak kejadian lagi gitu kekerasan anak di daycare dan daycare jadi tetap pilihan yang bisa jadi support system untuk orang tua, terutama orang tua yang bekerja gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak orang tua yang bekerja, kadang ada kok orang tua yang memang misalnya dia di rumah, tapi dia butuh sewaktu-waktu karena misalnya ART-nya mudik lah, atau misalnya ada urusan gitu ya. Jadi, eee, harapannya daycare kembali ke arah sana gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya videonya jatuhnya lebih ke curhat ya, kayak pada intinya gitu ya, aku sebagai orang tua yang menggunakan jasa daycare gitu ya, kalau dari sisiku alhamdulillah kan sejauh ini aku menemukan daycare yang amanah dalam ngejaga anakku gitu ya. Dan aku berharapnya orang tua yang membutuhkan jasa daycare juga bernasib sama seperti aku gitu ya. Nah, tapi akhirnya kemudian aku kayak ngerasa, ini topik pertamanya nggak enak banget sih ya karena kasus kekerasan ya. Tapi dari sini tuh bener-bener jadi pelajaran banget gitu ya. Dan kalau aku inget gitu ya, kalau aku inget lagi gitu ya, pas aku nyari daycare buat Dea itu enggak langsung dateng, "Oke, saya daftar, anak saya ke sini." Enggak, tapi tuh prosesnya panjang banget gitu ya. Enggak cuman satu atau 2 daycare yang aku survei gitu ya. Karena aku tuh nyoba banget ngematahin stigma yang, ya yang namanya baik, transaksi ya, kita bahasnya transaksi lah gitu ya, baik barang maupun jasa tuh kan selalu ada yang bilang, ada harga, ada kualitas gitu ya. Sama misalnya daycare yang bagus pasti mahal gitu dan aku gitu ya, sama papa Dea mencoba menelusuri ada nggak sih gitu ya daycare yang dikelola dengan hati yang SOP-nya memang memadai gitu ya. Nah, perjalanan kami itu gitu ya, akhirnya tuh aku kepikiran gimana kalau misalnya gitu ya, ini aku jadiin video series aja deh gitu ya. Jadi ini pengantar pertama dan insya Allah gitu ya akan ada beberapa, video-video lanjutan yang ngebahas kayak lebih detail deh gitu ya, masalah tentang gimana sih, eee orang tua dan daycare gitu ya, kenapa sih butuh, terus gimana milih daycare yang bener, amit-amit kalau kejadian di kasus kekerasan ini harus ngapain gitu ya. Apa, jadi kayak aku juga sambil belajar gitu ya, sebagai khususnya pengguna daycare gitu ya, makanya jadi kayak aku harapannya bisa buat video yang bermanfaat gitu ya. Karena awalnya kan aku bahas daycare cuman sekali ya, kayak daycare itu adalah alternatif banget, khususnya buatku gitu ya, ketika kembali, cuti setelah cuti hamil gitu kembali bekerja. Nah, tapi akhirnya kemudian aku kayaknya pengen deh coba gitu ya, siapa tahu gitu ya, apa yang aku jalani dalam proses menitipkan anak di daycare, itu orang lain juga butuh informasinya dan itu bisa bermanfaat. Nah, insya Allah gitu ya, setelah ini gitu ya, setelah bahas kasus ini gitu ya, untuk video selanjutnya, aku pengen dulu deh, kayak mungkin nggak semua orang yang familiar dengan istilah daycare gitu ya. Atau mungkin, belum semua orang yang memahami sebenarnya butuh atau enggak terkait daycare ini. Jadi kayaknya video selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Semoga gitu ya, baik video ini maupun video-video selanjutnya itu bisa bermanfaat baik, buat kita semua gitu ya. Kalau misalnya pengen nyimak lebih lanjut gitu ya, jangan lupa gitu ya di-save videonya, like sama subscribe-nya juga jangan lupa. Kalau misalnya sahabat Mama Dea gitu ya, punya pengalaman, punya pendapat gitu ya terkait tentang anak dan daycare itu bisa banget spill di kolom komentar. Kita ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye-bye.